Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini kita masih membahas tentang Kingdom Monera atau bakteri, yaitu kita akan membahas tentang klasifikasi bakteri dan juga peranan bakteri dalam kehidupan kita. Bakteri dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa faktor, antara lain berdasarkan perbandingan signature sequence atau urutan bahasa khas pada RNA ribosom bakteri, kemudian berdasarkan karakteristik dinding selnya, kemudian berdasarkan sumber nutrisinya ataupun cara hidupnya. Berdasarkan perbandingan signature sequence dalam RNA ribosom, bakteri dibagi menjadi 5 kelompok utama. Yang pertama itu adalah proteobakter. Nah, semua proteobakter itu merupakan bakteri gram negatif yang memiliki berbagai macam bentuk dan juga sebagian besar anggotanya itu termasuk mikroorganisme anaerob fakultatif atau obligat. Yang kedua yaitu bakteri gram positif. Nah, anggota bakteri gram positif itu ada yang bersifat fotoautotrof ataupun ada yang bersifat kemoheterotrof, serta dapat membentuk endospora ketika lingkungan itu tidak menguntungkan. Yang ketiga yaitu Spirochetes yang merupakan bakteri gram negatif dan bersifat kemoheterotrof, serta umumnya hidup bebas atau sebagian itu ada yang bersifat parasit. Dan yang keempat ada Chlamydias yang merupakan kelompok bakteri yang berukuran paling kecil dan hanya dapat hidup sebagai parasit dalam tubuh makhluk hidup. Kemudian yang terakhir ada Cyanobacter yang dulu dikenal dengan nama ganggang hijau biru. Nah, Cyanobacter ini memiliki khas yaitu memiliki pigmen klorofil, karoten, dan juga pigmen tambahan. Maka dari itu Cyanobacter adalah bakteri yang bisa berfotosintesis. Kemudian untuk klasifikasi yang kedua yaitu berdasarkan karakteristik dinding sel. Nah, ada dua yaitu bakteri gram positif dan juga bakteri gram negatif. Di video sebelumnya sudah saya ulas sedikit ya. Nah, kita akan bahas lebih lanjut. Untuk bakteri gram positif itu adalah bakteri yang dinding selnya mengandung lapisan peptidoglikan yang tebal sehingga mampu menyerap warna violet atau ungu dengan pewarnaan gram. Contohnya misalkan adalah Lactobacillus, kemudian Clostridium, kemudian Eubacterium, dan juga ada Staphylococcus. Selanjutnya ada bakteri gram negatif yang dinding selnya itu mengandung lapisan peptidoglikan yang tipis sehingga menyerap warna merah dengan pewarnaan gram. Contohnya misalkan ada Rhizobium leguminosarum, ada Salmonella typhi, ada Neisseria gonorrhoeae, dan juga ada Helicobacter pylori. Bakteri gram negatif yang bersifat patogen itu lebih berbahaya dibandingkan dengan bakteri gram positif karena bakteri gram negatif itu memiliki membran luar pada dinding selnya yang tersusun dari lipopolisakarida. Nah, membran itu dapat melindungi bakteri dari sistem pertahanan inang dan juga dapat menghalangi masuknya obat-obatan antibiotik. Selain itu, membran luar itu dapat bersifat toksik bagi sel inang. Bakteri dapat hidup di berbagai habitat sesuai dengan cara hidupnya. Ada yang hidupnya bebas, ada pula yang hidupnya sebagai parasit pada manusia ataupun hewan, dan juga ada yang bisa menyusun makanannya sendiri atau misalkan tidak. Ada juga bakteri yang bisa hidup di lingkungan ekstrim ya. Namun umumnya bakteri itu dapat tumbuh subur di lingkungan yang cenderung basah dan lembab dengan suhu sekitar 25 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius. Akan tetapi memang tadi bakteri juga ada yang hidup pada kondisi lingkungan yang ekstrim ya. Seperti misalkan lingkungannya asam, basa, panas, dingin, asin. Bahkan ada yang bisa dengan oksigen atau tanpa oksigen. Nah, berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen, bakteri itu dapat dikelompokkan menjadi bakteri aerob, bakteri anaerob fakultatif, dan juga anaerob obligat. Yang pertama yaitu bakteri aerob. Nah, bakteri aerob itu adalah bakteri yang memerlukan oksigen untuk kelangsungan hidupnya. Berarti jika tidak terdapat oksigen, bakteri tersebut akan mati. Nah, contohnya adalah
bakteri aerob itu adalah bakteri nitrifikasi seperti Nitrosomonas, Nitrosococcus, Nitrobacter, serta bakteri Thiobacillus feroxidan, ada Acetobacter. Kemudian ada bakteri anaerob fakultatif, yaitu artinya bakteri itu dapat hidup baik dengan oksigen atau tanpa oksigen. Contohnya adalah bakteri Escherichia coli, kemudian ada Lactobacillus atau ada Aerobacter aerogenes. Kemudian ada bakteri anaerob obligat, berarti bakteri yang benar-benar tidak membutuhkan oksigen dalam hidupnya. Jika ada oksigen, maka bakteri tersebut akan mati. Contohnya adalah bakteri Clostridium tetani atau penyebab penyakit tetanus, dan juga ada Methanobacterium atau penghasil gas metan, dan juga ada Bacteroides fragilis, yaitu penyebab abses atau tumpukan nanah di usus. Berdasarkan sumber nutrisinya, bakteri itu dibagi menjadi dua, yaitu ada bakteri autotrof dan juga heterotrof. Untuk bakteri autotrof itu adalah bakteri yang memperoleh makanan dengan cara mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik. Nah, ada dua cara. Yang pertama yaitu dengan fotoautotrof atau menggunakan cahaya matahari sebagai sumber energinya, dan bakteri ini memiliki berbagai macam pigmen fotosintetik seperti misalkan pigmen hijau, ada pigmen kuning, ada pigmen ungu, dan pigmen merah. Selanjutnya ada bakteri chemoautotrof, adalah bakteri yang menggunakan energi kimia sebagai sumber energinya. Nah, energi kimia ini berasal dari reaksi senyawa anorganik seperti misalnya amonia, ada nitrit, ada belerang. Nah, ada besi juga ya. Contohnya misalkan ada Thiobacillus feroxidans yang mengoksidasi besi, ataupun ada Nitrobacter yang mengoksidasi nitrit. Yang kedua yaitu bakteri heterotrof, yaitu bakteri yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, melainkan mendapatkan zat organik dari organisme lain. Nah, bakteri heterotrof ini dapat hidup sebagai saprofit atau pengurai, yaitu bakteri yang mendapatkan makanannya dengan cara menguraikan organisme yang telah mati atau bahan organik lainnya. Nah, bakteri saprofit ini juga dapat menguraikan bangkai atau tumbuhan yang sudah mati ataupun sampah. Contoh misalkan ada bakteri E. coli, kemudian ada bakteri Lactobacillus casei, kemudian ada juga Clostridium botulinum. Selanjutnya ada bakteri parasit, yaitu bakteri yang mendapatkan makanannya dari organisme lain yang ditumpanginya. Nah, biasanya bakteri parasit umumnya bersifat patogen atau dapat menyebabkan sakit pada tubuh inangnya. Nah, bagaimana dengan peranan bakteri dalam kehidupan kita? Ternyata bakteri itu dapat bersifat menguntungkan ataupun merugikan. Nah, peranan bakteri yang menguntungkan contohnya di bidang pertanian, yaitu berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian ekosistem, serta berperan dalam bidang pertanian. Contohnya misalkan ada bakteri yang dapat mengikat nitrogen bebas dan menyuburkan tanah. Contohnya Rhizobium leguminosarum yang bersimbiosis dengan akar kacang-kacangan. Kemudian ada juga yang berperan dalam proses nitrifikasi dan menyuburkan tanah. Contohnya ada Nitrosomonas, ada Nitrosococcus, dan juga Nitrobacter. Kemudian ada yang menguraikan sisa-sisa bangkai dan tumbuhan yang mati. Kemudian ada yang mengolah limbah organik seperti Clostridium butyricum. Kemudian ada yang memperbaiki kualitas tanah yang tercemar oleh logam berat, misalnya Pseudomonas aeruginosa. Selanjutnya, peranan bakteri itu juga ada yang menghasilkan antibiotik, vitamin, enzim, ataupun hormon. Nah, bakteri-bakteri itu contohnya misalkan untuk pembuatan berbagai macam antibiotik ya, ada Streptomyces griseus untuk antibiotik streptomycin, ada Streptomyces rhinosus untuk pembuatan antibiotik tetrasiklin, dan juga ada Streptomyces venezuela untuk pembuatan antibiotik chloramphenicol. Kemudian untuk pembuatan vitamin itu misalnya Pseudomonas denitrificans yang dapat menghasilkan vitamin B12. Kemudian untuk pembuatan enzim dan hormon misalnya
strain bakteri hasil rekayasa genetika seperti Escherichia coli yang dapat menghasilkan hormon insulin sintetis. Selanjutnya, di bidang industri makanan ada Lactobacillus bulgaricus untuk pembuatan yogurt, ada Lactobacillus casei untuk pembuatan keju dan yogurt, ada Acetobacter-Sillinum untuk pembuatan asam cuka dan juga nata de coco, ada Spirulina untuk pembuatan PST atau protein sel tunggal, ada Streptococcus lactis dan Streptococcus cremoris untuk pembuatan keju dan mentega, ada juga untuk pembuatan asam amino untuk bahan MSG, contohnya Corynebacterium glutamicum dan Brevibacterium flavum. Nah, kemudian ada juga bakteri yang dapat membunuh hama tanaman atau biopestisida, yaitu contohnya beberapa bakteri yang dimanfaatkan dalam pembuatan bioinsektisida komersial seperti Bacillus thuringiensis ataupun Bacillus sphaericus. Kemudian dalam industri logam, bakteri juga dapat dimanfaatkan untuk memisahkan tembaga dari bijinya, contohnya Thiobacillus ferroxidan, dan juga ada yang menghasilkan biogas dari sampah dan kotoran ternak, contohnya adalah Methanobacterium. Nah, selain peranan bakteri yang menguntungkan, bakteri juga pastinya dapat merugikan ya, baik itu bagi manusia, hewan, ataupun tanaman. Bakteri yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia, contohnya Treponema pallidum itu penyebab penyakit sifilis, ada Neisseria gonorrhoeae penyebab penyakit gonore atau kencing nanah, ada Bordella pertussis yaitu penyebab penyakit batuk rejan atau pertussis, ada Mycobacterium tuberculosis penyebab penyakit TBC, ada Mycobacterium leprae atau penyebab lepra, ada Corynebacterium diphtheriae atau penyebab penyakit difteri, ada Clostridium tetani penyebab penyakit tetanus, ada Vibrio cholera atau penyebab penyakit kolera, ada Salmonella typhi penyebab penyakit tipus, ada Streptococcus pneumonia penyebab penyakit radang paru-paru atau pneumonia, dan juga ada Clostridium botulinum penyebab keracunan makanan atau botulisme. Selanjutnya, untuk penyebab penyakit pada hewan-hewan ternak, itu misalnya ada Bacillus anthracis, yaitu penyebab penyakit antraks yang dapat menular ke manusia, ada Coxiella burnetii atau penyebab demam pada ternak yang juga dapat menular ke manusia. Kemudian ada Salmonella pulorum atau penyebab penyakit berak kapur pada ayam. Sedangkan untuk penyebab penyakit pada tanaman budidaya, contohnya yang pertama adalah Agrobacterium tumefaciens, yaitu penyebab penyakit tumor crown gall atau kanker batang pada tanaman kopi, dan juga ada Pseudomonas solanicerum atau penyebab penyakit pada tanaman Solanaceae seperti tomat, terong, dan juga cabai. Ada juga Pseudomonas cattleyae atau penyebab penyakit pada tanaman anggrek, dan juga ada Bacterium papaya yang menyebabkan penyakit pada tanaman pepaya. Sebenarnya ada masih banyak lagi ya bakteri yang menguntungkan atau merugikan. Bisa kalian explore lebih lanjut secara mandiri. Nah, bagaimana caranya mengatasi bakteri yang merugikan dalam kehidupan kita? Nah, tenang saja, ada banyak hal yang dapat kalian lakukan. Misalnya untuk produk makanan atau minuman dapat diatasi dengan pengawetan makanan. Dan ada beberapa banyak jenis pengawetan makanan, misalnya dengan cara pendinginan, yaitu dengan dimasukkan pada suhu yang rendah mulai dari minus 4 derajat Celcius sampai 0 derajat Celcius. Nah, untuk pendinginan ini cocok untuk makanan berupa sayuran, daging, telur, buah-buahan, ataupun ikan. Selanjutnya misalkan ada pasteurisasi atau pemanasan bahan makanan pada suhu 60-70 derajat Celcius selama 30 menit. Contoh pasteurisasi misalkan pada pembuatan susu. Nah, kemudian ada teknik pengeringan, ada pengasapan, ada pengalengan, ada pengasinan, ada pemanisan, ada pengasaman, dan juga bahkan fermentasi. Nah, selain untuk produk makanan dan juga minuman, kita juga dapat mengatasi bakteri yang merugikan
yang menyebabkan penyakit pada tubuh kita. Nah, salah satunya yaitu dengan cara imunisasi. Nah, imunisasi di sini adalah usaha untuk memperoleh kekebalan tubuh terhadap penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen. Nah, untuk vaksinasi ini dilakukan dengan cara memasukkan vaksin ke dalam tubuh sehingga tubuh itu akan mendorong antibodi dalam darah. Jenis-jenis vaksin untuk bakteri yang merugikan misalnya ada vaksin BCG atau Bacillus Salmonella, yaitu mencegah penyakit TBC atau tuberkulosis, ada vaksin DPT atau difteri perfusis tetanus atau mencegah penyakit difteri, batuk rejan dan juga tetanus, dan juga ada TCD atau tifus kolera disentri yang dapat mencegah penyakit tifus, kolera, dan juga disentri. Nah, kalau imunisasi itu mencegah, dapat juga misalkan kalau sudah terserang itu bisa menggunakan antibiotik. Antibiotik itu sendiri adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengatasi dan mencegah infeksi bakteri. Nah, obat antibiotik ini bekerja dengan cara membunuh dan juga menghentikan bakteri berkembang biak di dalam tubuh. Namun yang paling penting dari semuanya itu adalah kita wajib menjaga kebersihan dan juga kesehatan diri serta lingkungan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.